Shalom saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita sudah berada dalam hari terakhir dalam pekan ini, Sabtu 15 Januari 2022. Baiklah kita siapkan hati untuk mengalami kemuliaan Tuhan melalui renungan pagi saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita adalah dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengalami kemuliaan hadirat-Mu dan hati kami telah terbuka untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami dan buatlah kami mengerti tentang titah Tuhan ini, agar hidup kami terus memuliakan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hati, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Amin. Kekayaan tidak akan menyelamatkan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, masih ingat dengan lagu sekolah minggu yang lagunya seperti ini? Mari kita dengar bersama. Apa yang dicari orang kuat? Apa yang dicari orang kuat? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Demikian lagu sekolah minggu yang syarat dengan berbagai perenungan bagi kita. Lagu ini menyatakan beberapa hal, bahwa ada orang yang tujuan hidupnya hanya untuk mencari uang atau kekayaan, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk keluarga, bahkan untuk Tuhan. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mengikut dia. Itu dalam pembacaan kita pada saat ini. Dan perumpamaan ini adalah jawaban Yesus atas permintaan seorang yang datang kepadanya meminta agar Yesus berpihak kepadanya mengenai pembagian warisan dengan saudaranya. Tetapi Yesus menolak permintaannya dan sebaliknya ia mengingatkan orang banyak bahwa ketamakan akan harta benda
adalah sangat berbahaya. Karena walaupun seseorang berlimpah-limpah harta kekayaannya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Yesus menyebut orang kaya itu sebagai orang yang bodoh, karena hidupnya hanya berfokus pada kekayaan dan tidak memfokuskan kehidupannya kepada Sang Sumber berkat yang memberi kekayaan itu. Saudara, memiliki kekayaan bukanlah hal yang salah ketika kekayaan itu didapatkan dengan cara yang benar, dan terlebih jika digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Namun ketika kita hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan pribadi, seperti orang kaya dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan disebut sebagai orang yang kaya, yang bodoh, yang kaya di dunia ini namun tidak kaya di hadapan Allah. Karena itu, kendalikanlah diri kita, saudara, dengan harta yang kita miliki. Jangan biarkan harta menguasai dan memisahkan kita dengan kasih setia Tuhan. Amin. Mari bersama kita kembali menyatakan syukur kita melalui doa. Mari kita berdoa. Jikalau kami telah berada pada akhir pekan ini, itu semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan perkasa kami. Karena itu patutlah kami bersyukur dan mengagungkan nama-Mu. Kami sungguh mengalami kemuliaan-Mu Tuhan dalam waktu teduh, di mana kami boleh menyelami firman-Mu pada saat ini. Buatlah kami memegang ketetapan-Mu Tuhan, memelihara dengan segenap hati kami agar kami hidup menurut petunjuk-Mu. Sebab firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Kami patut untuk memberi tempat yang terindah untuk perkataan Tuhan yang sungguh menjadi kehidupan yang memberikan kami semangat spiritual dan bahkan menyatakan bahwa kami sungguh bertumbuh dalam karakter mengikut Yesus. Ya Bapa di sorga, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan segala aktivitas kami hari ini. Dalam lindungan kasih-Mu Tuhan, kami dapat memulai, menjalani dan mengakhirinya dengan baik. Dan kami percaya dalam tuntunan Roh Kudus, segala suka dan duka untuk hari ini kami jalani dan kami keluar sebagai pemenang. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dalam segala keberadaan kami, dalam segala pekerjaan, pelayanan, dan kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan hari ini. Tuhan melindungi kami. Ya Bapa, ini penyerahan kami kepadamu, harapan dan syukur kami. Berkenan Tuhan mendengar dan mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita kembali ke dalam kehidupan hari ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan, setia memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat selalu.